Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifal Sangaji, mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, kelas A21, NIM 2021-03-001. Kali ini saya akan membahas tentang pola hidup sehat remaja. Pasti semua orang ini selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Jadi sebab dengan tubuh dan pikiran yang sehat, segala aktivitas yang kita kerjakan akan selesai lebih cepat. Menjaga kesehatan pun ternyata tidak sulit yang dibayangkan. Salah satunya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti kayak kita olahraga minum. Jadi pada usia kayak kita remaja ini terjadi perubahan fisik maupun psikis yang menyebabkan remaja dalam kondisi rawan pada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi masa ini merupakan masa terjadinya proses awal pembentangan organ reproduksi dan perubahan hormon yang nyata. Jadi remaja menghadapi berbagai masalah yang kompleks terkait. Jadi dengan perubahan fisik, kecukupan gizi, perkembangan psikososial, emosi dan kecerdasan akhirnya menimbulkan konflik yang dalam dirinya yang kemudian itu mempengaruhi kesehatan tak. Jadi remaja ini mengalami gangguan kesehatan, berupaya untuk melakukan reaksi menarik karena alasan-alasan tersebut. Jadi beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat itu adalah menjaga asupan makan sehat dan diet dan nutrisi, olahraga, melakukan kegiatan positif untuk menghindari stres dan masih banyak lagi. Jadi menerapkan gaya hidup sehat pun tidak bisa sembarang. Jadi kita harus perlu menyesuaikan dengan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, bahkan kebiasaan makan. Jadi di sini kita kasih tips untuk langkah-langkah yang bisa kita terapkan supaya dalam menjalani hidup sehat. Di antaranya itu harus dimakan sehat dengan gizi seimbang. Jadi hal ini sangat penting supaya tubuh dapat tumbuh berkembang serta menjalankan fungsi dengan maksimal. Yang kedua itu olahraga teratur. Jadi kegiatan ini semakin dilewatkan oleh banyak orang yang tinggal di kota besar, padahal dengan olahraga yang benar dan dalam waktu yang tepat bisa membuat peredaran darah tidak menjadi lancar serta mengeluarkan otot-otot dan tulang. Yang ketiga, mengolah stres dengan baik. Tidak bisa dipungkiri, stres juga termasuk salah satu hal yang harus kita hindari untuk memperoleh kesehatan yang maksimal. Jadi memang beban yang berat bisa mendatangkan stres, tapi kita juga harus mengolahnya saat stres melanda. Maka gejala fisik yang kita rasakan adalah sakit kepala, sakit perut, terus meningkatnya tekanan darah tinggi. Yang keempat itu kita harus istirahat cukup. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Di sini adik-adik, kan tadi saya sudah jelaskan, apakah kita mau bertanya apa yang jadi di sini saya akan sebutkan dulu manfaat hidup sehat itu ada 5. Yang pertama, kebugaran akan tetap terjaga. Jadi hidup sehat akan berpengaruh ke dalam fungsi tubuh kita, di mana kebugaran tubuh kita akan tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, tampil lebih menarik. Jadi gaya hidup sehat membuat tubuh kita terlihat lebih bugar dan segar yang nantinya kita dapat tampil menarik di hadapan orang banyak. Yang ketiga itu menghemat biaya obat-obatan. Jadi kebugaran tubuh yang baik akan membuat kita tidak perlu sering-sering mengeluarkan biaya lebih dan membeli obat-obatan. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Jadi dengan tubuh yang sehat, maka membuat tubuh menjadi lebih berstamina dan bersemangat dan menjalankan aktivitas. Yang kelima itu hidup menjadi lebih sehat. Dengan menerapkan pola hidup sehat, maka secara otomatis akan banyak dampak positif yang akan dirasakan pada tubuh tak. Jadi karena makan dan minuman yang sehat serta menghindari kebiasaan negatif seperti merokok, begadang dan sebagainya. Jadi aku sarankan kita harus menjaga kesehatan walaupun kita masih muda, karena penyakit datang tidak berdasarkan usia, tetapi penyakit datang secara tiba-tiba. Apakah ada pertanyaan lagi dari adik-adik? Apakah manfaat pola hidup sehat bagi tubuh? Di sini akan kujelaskan. Yang pertama itu manfaat pola hidup sehat bagi tubuh. Yang pertama, terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi manfaat pola hidup sehat yang pertama adalah tubuh menjadi lebih sehat dengan rutin mengonsumsi makanan sehat setiap hari. Badan akan dipenuhi lebih
banyak nutrisi dan dapat meningkatkan metabolisme serta memperkuatkan imun. Yang kedua itu kita memiliki banyak energi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang tadi saya sebutkan, kita akan menjalani pola hidup sehat dan memperhatikan apa yang Anda masukkan ke dalam badan, maka metabolisme dalam bisa meningkat. Jadi ketika metabolisme bekerja lebih cepat, badan akan memiliki banyak energi alami yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas seperti menyelesaikan pekerjaan dan olahraga. Yang ketiga itu kita meningkatkan produktivitas. Jadi dalam menerapkan pola hidup sehat yang lainnya ada produktivitas akan meningkat. Jadi semakin biasa melakukan kegiatan sehari-hari dan bahkan mewujudkan impian Anda tanpa hambatan. Jadi mengkonsumsi makanan yang bernutrisi ternyata memang berpengaruh terhadap fungsi dan otak. Selain menyebabkan badan, otak juga dapat berfungsi lebih optimal dan bisa melakukan aktivitas dengan lebih produktif lagi. Yang keempat itu berat badan terjaga, di mana menjaga makan dan rutin berolahraga dapat memberi manfaat, yaitu berat badan turun atau terjaga di batas normal. Yang kelima, bersikap lebih positif. Jadi setelah menjalani pola hidup sehat, tubuh pasti akan terasa lebih sehat. Seperti contohnya kita berolahraga, itu bahkan mengeluarkan hormon endorfin yang dapat memicu perasaan tenang dan bahagia. Yang keenam, kesehatan mental terjaga dengan melakukan rutinitas yang baik untuk jiwa, dan juga kesehatan mental akan terjaga dan cenderung menjadi lebih stabil. Jadi sebagai contohnya, yang pertama itu beberapa orang depresi yang pergi ke psikolog biasanya disarankan untuk mencari rutinitas baru yang tidak melibatkan substansi apapun. Salah satunya itu antara lain adalah berolahraga dengan mencoba berbagai hal baru yang bisa menambah pengalaman dan pengetahuan.